Halo guys, konnichiwa, Kontodes, dan selamat datang kembali di channel Konto Berdegi. Dalam serial anime JoJo, banyak bermunculan stand-stand yang kuat, yang lemah, atau bahkan yang kurang jelas keberadaannya sebagai stand. Jadi cukup menarik menurut gue untuk ngebuat konten yang temannya berdasarkan stand-stand dari JoJo. Jadi untuk video pertama gue ini, yang ngebahas stand-stand JoJo, gue udah ngelis 10 stand JoJo yang serangannya kalau lo kena bisa bikin lo miris dan auto kena mental. Maksudnya nggak cuma sekedar sakit karena serangan fisik, tapi efek samping dari serangan stand tersebut juga bikin ngeri dah. Oke, langsung aja kita masuk ke videonya. Great desu yo, koitsu wa. Pertama ada Crazy Diamond milik Josuke dari Crazy. Part 4 Diamond is Unbreakable. Jelas banget kalau kena Dorarara. Udah fix stepper. Tapi nggak cuma Dorarara aja. Yang paling nakutin adalah kemampuan memperbaikinya Crazy Diamond. Karena nggak sekedar ngebenerin kebentuk semula, tapi ngebenerinnya suka-suka si Josuke mau kayak apa. Coba lihat nih, langsung ngerti kan maksudnya gimana? Ini adalah batu Angelo, yang tadinya cuma batu biasa, karena si Angelo jadi satu sama tuh batu, jadi tempat wisata atau rekreasi di kota Morio. Lihat foto Angelo yang jadi batu ini salah satu bukti kengerian dari Crazy Diamond. Contoh lainnya adalah topi Jotaro yang jadi hancur kayak gini. Kebayang nggak kalau kena mukanya Jotaro? Udah kayak apa anda mukanya Jotaro? Terlalu sadis. Saat ini gue lagi menyaksikan gedung-gedung yang hancur di suatu kota karena serangan dari monster-monster. Tapi Crazy Diamond bisa mengembalikannya ke bentuk semula dengan skill itu. Simaklah video berikut ini. Selanjutnya adalah stand yang dapat mengontrol daya magnet, yaitu stand dari Risotto Nero Metallica. Walau penampilannya yang singkat, yaitu cuma pas ngelawan Doppio dan setelah itu langsung KO karena lagi nggak hoki aja. Walau cuma sebentar, tapi ributnya si Risotto sama Doppio ini menurut gue salah satu scene berantem yang paling seru di part Golden Wind. Metallica memiliki kemampuan untuk secara bebas memanipulasi besi di udara dan tanah menggunakan magnet. Stand aktif dalam radius 5 hingga 10 meter di sekitarnya. Karena besi adalah salah satu elemen paling umum di muka bumi, bisa ada di pasir, air mineral, bahkan tanaman. Yang artinya, Risotto memiliki akses untuk membuat senjata yang hampir tak terbatas dimanapun dia berada. Selain itu, Risotto juga bisa mengubah zat besi dalam darah musuhnya doi. Jadi, benda tajam seperti pisau cukur atau jarum, gunting dan sebagainya bisa keluar gitu aja dari badan. Ngeri habis kayak gitu ya. Kalau udah masuk jangkauan serangannya Metallica, udah angkat tangan dah. Oke, selanjutnya adalah stand dari Giorno Giovanna, yaitu Golden Experience Requiem. Golden Experience Requiem adalah bentuk evolusi dari Golden Experience setelah terkena kekuatan dari panah yang muncul di JoJo Part 4, Golden Wind. Efek paling mengerikan dari serangan Golden Experience Requiem ini sendiri adalah tidak akan bisa sampai ke kenyataan yang sedang berlangsung. Seperti bos terakhir part 4 yang terkena serangan dari Gear, padahal seharusnya dia sudah mati, tapi Diavolo sendiri gak bisa sadar kalau dia sudah mati. Dan Diavolo akan selalu berada di kematian yang gak ada ujungnya. Dan ngerinya lagi, rasa sakit yang dialami di kematian yang gak ada ujungnya, itu bakal kerasa dan keulang-ulang terus. Seperti yang dikatakan oleh Giorno, akhir yang tiada akhirnya. Ini mungkin lebih parah daripada masuk neraka kali ya. Karena kalau sampai kena serangan Golden Experience Requiem ini, dimana kita gak bisa sampai ke keadaan saat ini, mungkin lebih baik udah nyerah aja di hidup. Bayangin aja, di saat lo udah selesai ngetik revisian bab terakhir untuk skripsi lo, terus lo coba lihat-lihat skripsi lo lagi dari bab awal sampai akhir, tahu-tahu buku skripsinya jadi kosong, atau balik ke proposal skripsi yang bahkan belum mulai. Atau pada saat lo lagi di kantor dan lo ngeliat jam, udah jam pulang, udah jam 6 atau jam 5 gitu, dan lo udah girang banget karena sebentar lagi pulang dan lo akan jalan sama gebetan lo, tahu-tahu jamnya balik lagi ke jam awal lo masuk kantor. Selanjutnya, serangan dari stand di serial JoJo yang sebaiknya jangan sampai kena, datang dari part 8 JoJo Lion, stand dari Tamaki Damo, yaitu Vitamin C. Efek serangan dari stand ini cukup mengerikan, karena Vitamin C ini bisa ngebuat lunak makhluk hidup. Mirip-mirip sama skillnya Spice Girls yang wannabe. Kalau Spice Girls itu, target yang bisa dilunakin adalah benda-benda mati, seperti mobil dan kawan-kawan. Cuma, kalau Vitamin C ini, targetnya adalah makhluk hidup. Ini benar-benar ngeri banget. Dalam cerita JoJo lain sendiri, bahkan satu keluarga Higashikata dibuat kalah total sama Vitamin C. Bahkan Norisuke pun disiksa pakai secuil kertas plus ngebuat ikan hiasnya Norisuke berenang di badannya dia sendiri.
Kalau sampai kena serangan Stan ini, udah nggak bisa bereaksi apa-apa. Cuma bisa nangis dan cemooh doang, disiksa pakai sepotong kertas sama si Domo. Hiks. Ada Cheap Trick. Cheap Trick adalah Stan yang sangat creepy, karena selain desainnya kayak tuyul, juga suka hinggap di belakang orang. Selain itu juga ngebacot mulu. Jadi orang yang dihinggapi sama Cheap Trick ini bisa jadi frustasi dan bahkan bisa mengakibatkan orang itu bunuh diri. Bahkan Stan usernya sendiri juga sebelum pindah ke Rohan udah serem ya. Stan ini dapat memilih sendiri Stan usernya semau dia sendiri. Dan Cheap Trick ini dapat dilihat siapapun saat sedang hinggap di punggung seseorang. Karena seperti kita tahu, Stan itu hanya dapat dilihat oleh sesama pengguna Stan. Sedangkan Cheap Trick ini dapat dilihat oleh orang biasa. Parahnya lagi, Cheap Trick ini nggak bisa dilepas paksa dari bahu seseorang. Karena nempelnya Cheap Trick itu adalah keras skillnya dia sendiri, bukan karena kekuatan fisiknya dia. Jadi kalau coba ngelepas paksa pakai cara apapun, bisa jadi ngebunuh si orang yang sedang dihinggapinya. Karena bisa jadi punggung orang yang dihinggapi Cheap Trick itu dapat robek jika dilepas paksa. Kalau kita lihat berdasarkan animenya, kayaknya satu-satunya cara untuk melepas Cheap Trick dengan aman adalah minta tolong arwah gentayangan di gang cewek hantu si Remy. Dimana Rohan bawa Cheap Trick ke situ dan akhirnya Cheap Trick bisa dilepas sama si arwah gentayangannya. Coba bayangin aja, lo lagi ngapa-ngapain, nggak salah apa-apa, nggak sengaja lihat Cheap Trick lagi di punggung orang, terus lo langsung dinaikin Cheap Trick itu gimana coba? Pasti ngegeron dah ya. Selanjutnya ada Jail Lock House, Stan dari Mew Mew, karakter yang muncul di Stone Ocean. Kemampuan Stan ini akan aktif kalau ada seseorang atau Stan dari mereka menyentuh dinding penjara Green Dolphin Street, atau jika tersentuh Jail Lock House itu sendiri. Biasanya Jail Lock House akan masuk ke dalam dinding dan membuat dirinya tersentuh oleh calon korban dan boom, otomatis skillnya Jail Lock House akan aktif. Nah, efek serangan dari Jail Lock House ini sendiri adalah memaksa lawannya Mew Mew ini jadi cuma bisa nginget 3 hal baru. Kecuali hal-hal yang sudah diingat sebelum terkena serangan dari Jail Lock House. Nah, itu masih ada. Karena korban Jail Lock House hanya bisa ingat 3 hal, jika ada informasi keempat baru yang masuk, maka informasi yang pertama akan terlupakan. Dan berputar-putar seterusnya jika ada info baru lagi yang masuk. Benar-benar serangan Stan yang RWK. Bagi orang-orang yang ngedemen ngegacha di game FGO, atau game ML, atau game apapun itu yang ada gacanya, kalau sampai kena serangan si Jail Lock House ini, bisa-bisa stres dan gedek sendiri deh. Karena, misalkan, lo niat cuma pengen ngegacha 3 kali, nggak lebih. Karena lo lagi hemat uang dan emang gak ada uang dan lo gak mau nge-cash. Nah itu bisa-bisa keterusan tuh. Karena lo bakal gacha terus-terusan dengan perasaan santai. Abis muter gacha yang keempat kalinya, lo lupa kalau udah gacha 3 kali. Dan terus berulang-ulang. Konten ini mungkin lebih ngeri daripada kematian yang tidak ada ujungnya. Seperti yang dialami Diavolo. Itu gila banget men. Maksudnya mati itu adalah dompetnya yang mati ya. Karena uangnya habis. Lalu selanjutnya ada Lover, Stan-nya dari Steely Dan. Stan Scientist Stardust Crusader itu sebagian besar diberi nama berdasarkan Major Arcana dari Tarot. Nah, untuk si Lover ini dia melambangkan kartu Tarot The Lover. Walau si Steely Dan-nya sendiri mengakui kalau Stan itu adalah Stan yang paling lemah dalam sejarah, bahkan gak bisa ngangkat sehelai rambut, tapi kalau sampai kena serangannya si Lover, atau sampai dimasukin si Lover, aduh ampun. Walau dia gak bisa melukain orang secara fisik, tapi dia bisa bikin orang mati dengan cara yang mengenaskan. Dia bisa masuk ke kepala kalian dan ngasok dan nyantai di otak kalian. Terus, saat ownernya, yaitu si Steely Dan, kalau dia ngerasain damage atau ngerasain sakit, rasa sakit itu bakal dibalikin ke orang yang lagi dimasukin sama Lovers. Dan bakal merasakan sakit berkali-kali lipat. Gila udah kayak parasit aja nih. Ditambah jangkauan serangannya yang ratusan kilometer, sehingga hampir tidak bisa untuk lari dan menghindar dari serangan si Lovers ini. Coba aja bayangin, kalau Steely Dan lagi jalan, terus jari kelingking kakinya nyenggol mari. Tuh. Apalagi kalau Steely Dan kena corona, gejala yang kita dapat bakal berkali-kali lipat. Selanjutnya ada Stan dari Daya, anak terakhir dari Norisuke Higashika keempat di JoJo Lion, California King Band. Lah kok? Tunggu dulu, jangan kaget. Emang sih, Stan ini nggak ada kekuatannya kalau adu jotos. Cuma, efek serangannya itu loh. Kalau kena, cukup Rebecca. Kenapa Rebecca? Karena Daya ini bisa mencuri ingatan-ingatan tertentu dari si yang kena serangannya California King Band. Jika terkena serangan Stan California King Band ini, ingatan si penderita akan menjadi bidak catur dan Daya bisa ngelihat dan membaca memori tersebut. Dengan kata lain, kalau kena efek serangan California King Band ini, privasi kita auto bocor. Misal kalau zaman ABG, kita umpetin video atau majalah bok, terus ketahuan emak, atau ingatan-ingatan yang melakukan kita yang lainnya bisa dilihat sama si Daya. Parahnya adalah, pas semua itu kejadian, korban gak sadar. Oke, selesai juga list dari serangan Stan yang paling bikin miris menurut gue. Beberapa serangannya bukan berupa serangan fisik, tapi justru serangan yang secara tidak langsung, yang ngasih efek yang gila-gila. Gimana menurut kalian? Setuju nggak dengan list yang udah gue buat?
Ditunggu ya komennya dari kalian kalau kalian gak setuju dengan list yang udah gue buat, atau ada skill lain yang menurut kalian lebih miris. Oke, thank you atas waktunya udah ngeliat video gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Arrivederci.